Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya Ibu akan bertanya pada kalian, apakah kalian pernah berlari kemudian keluar keringat? Pernah, Bu. Nah, apakah kalian tahu kalau keringat itu senyawa apa? Tidak, Bu. Nah, keringat itu termasuk dari senyawa asam. Kemudian apabila kalian telah berkeringat, kalian pasti mau mandi kan? Nah, mandi itu menggunakan sabun. Apakah kalian tahu sabun itu termasuk senyawa apa? Sabun itu termasuk senyawa basa. Jadi keringat merupakan senyawa asam dan sabun merupakan senyawa basa. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi asam dan basa. Tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan perbedaan dari konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kemudian siswa dapat menentukan pH dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan kesetimbangan ion larutan dari asam dan basa. Nah, sedangkan ruang lingkup pembelajaran hari ini adalah perkembangan konsep asam basa, kemudian kekuatan asam dan basa, dan yang terakhir adalah kesetimbangan ion dari larutan asam dan basa. Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. Nah, kelompoknya sesuai dengan urutan absen saja ya. Silahkan sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bu. Lalu saya akan membagikan LKS-nya. LKS-nya ini silakan kalian kerjakan dan diskusikan jawabannya. Nah, silakan kalian amati video berikut ini. Kita akan belajar tentang asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengkonsumsi jeruk, lemon, atau menambahkan cuka pada suatu makanan. Nah, bagaimana rasanya? Ternyata rasanya asam. Nah, pernahkah kalian mandi? Kemudian tanpa sengaja menelan busa sabun. Kira-kira bagaimana rasanya? Ternyata rasa sabun itu pahit. Dari hal tersebut kita dapatkan bahwa zat yang rasanya asam merupakan senyawa asam dan yang rasanya pahit merupakan senyawa basa. Asam dan basa juga sering kita jumpai dalam obat-obatan, produk makanan, pertanian, maupun industri. Konsep asam dan basa sudah dikenal sejak tahun 1884 oleh seorang ilmuwan Swiss, Svante August Arrhenius, mengemukakan suatu teori tentang asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang melepaskan ion H+ atau menerima pasangan elektron. Contohnya adalah HCl. Ketika dilarutkan dalam air akan terlarut mengion menjadi ion H+ dan Cl-. Sedangkan senyawa basa menurut Arrhenius adalah sebuah senyawa yang melepaskan ion OH-. Contohnya adalah BaOH. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ba+ dan OH-. Selanjutnya adalah reaksi. Jika asam dan basa bereaksi, ion H+ dan ion OH- akan bereaksi membentuk air. Selain air, reaksi ini akan membentuk garam. Garam ini tergantung dari apa yang bereaksi. Contohnya, jika HCl dan NaOH, reaksi ini akan menghasilkan air dan natrium klorida. Kekuatan asam dan basa. Pada tahun 1909, seorang ahli kimia yang berasal dari Denmark mengajukan penggunaan istilah pH untuk menyatakan derajat asam. Sederhananya,
pH memiliki nilai 1 sampai 14. Nilai pH di bawah 7 itu adalah asam, dan nilai pH di atas 7 itu basa, sedangkan 7 merupakan netral. Sehingga reaksi antara asam dan basa merupakan reaksi netralisasi. Bisa kalian ambil dari video tersebut ya, perkembangan konsep asam basa. Nah, perkembangan konsep asam basa ini yang pertama dari Arrhenius. Arrhenius ini mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ atau H3O+ atau ion hidrogen. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Nah, contoh dari senyawa Arrhenius ini ada asam asetat atau CH3COOH yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau H3O+ dan CH3COO-. Kemudian ada HCl. HCl ini jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau H3O+ dan ion Cl-. Ini untuk contoh asamnya ya. Kemudian untuk contoh basanya ada larutan NaOH jika dilarutkan dalam air akan melepaskan Na+ dan ion OH- atau hidroksida. Dan yang terakhir ada NH4OH yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion NH+ dan OH- atau hidroksida. Kemudian yang kedua ada perkembangan konsep asam basa dari Bronsted dan Lowry, di mana Bronsted ini mengatakan bahwa asam adalah yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, contohnya ini ada HCl. HCl ketika ditambahkan dengan air, maka si H2O ini bersifat sebagai basa, sedangkan HCl ini bersifat sebagai asam. Dari teori Bronsted-Lowry, HCl bersifat sebagai asam karena ia mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga menjadi Cl-. Sedangkan basa menerima proton dari HCl dari H2O menjadi H3O+. Nah, si H2O ini menerima proton dari HCl dengan sepasang elektron bebas, kemudian membentuk ion hidronium. Kemudian ada contoh untuk basanya. Nah, di sini NH3 bersifat sebagai basa, sedangkan H2O bersifat sebagai asam. Nah, NH3 di sini menerima proton dari H2O sehingga membentuk NH4+, sedangkan H2O-nya kehilangan proton karena telah mendonorkan protonnya kepada si NH3 sehingga membentuk OH- atau hidroksida. Ada perkembangan konsep asam basa menurut Lewis. Nah, Lewis ini mengatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Nah, menurut definisi Lewis ini, yang dikatakan sebagai asam tidak hanya H+, tetapi senyawa lain atau senyawa yang memiliki orbital kosong seperti di sini contohnya ada Al3+. Nah, di sini Al3+ bertindak sebagai asam karena ia menerima pasangan elektron dari H2O sehingga terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya untuk basanya di sini ada NH3. NH3 di sini bertindak sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektronnya kepada Cu2+ sehingga terbentuk senyawa CuNH3 4 kali 2+ dan terbentuklah ikatan kovalen koordinasi di sini. Saya akan menjelaskan mengenai kekuatan asam dan basa. Nah, kekuatan asam basa ini ditentukan oleh pH, di mana apabila pH kurang dari 7, maka senyawa tersebut merupakan asam. Nah, apabila pH lebih dari 7, maka senyawa tersebut merupakan basa.
suatu senyawa yang memiliki pH lebih kecil dari 7 atau jauh dari 7, maka senyawa tersebut semakin asam. Sedangkan apabila pH-nya lebih besar dari 7 atau mendekati angka 14, maka senyawa tersebut semakin basa. Kemudian kekuatan asam basa juga dipengaruhi oleh derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini merupakan banyaknya ion H+ dan OH-. Lalu kekuatan asam dan basa disebut sebagai Ka untuk kekuatan asam, sedangkan Kb untuk kekuatan basa. Di sini saya memiliki contoh dari beberapa kekuatan asam dan basa. Ada asam klorid dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di sini ya kalau kalian mencari kekuatan asam dan basa untuk menghitung pH. Ionisasi asam atau Ka ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ha seperti ini ya. Nah, contoh dari asam kuat, ada yang tahu contoh dari asam kuat? Tidak, Bu. Nah, contoh dari asam kuat ini antara lain adalah HCl, HBr, HI, dan H2SO4. Dalam air, hampir semua asam kuat ini larut atau terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya untuk asam kuat adalah bernilai 1. Selanjutnya untuk asam lemah. Apa kalian tahu contoh dari asam lemah? Tidak. Tidak. Contoh dari asam lemah ini adalah HF, HCN, dan CH3COOH. Nah, karena asam lemah ini tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya ketika dilarutkan dalam air, sehingga derajat ionisasinya ini mendekati 1. Kemudian untuk basa kuat, apa kalian tahu contoh dari basa kuat? Tidak. Ya benar, contohnya itu NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan masih banyak lagi ya, kalian dapat mengkajinya dalam buku teks. Nah, derajat untuk basa ini tidak menggunakan Ka, tapi menggunakan Kb. Nah, tetapan kesetimbangan dari si basa ini adalah dapat dituliskan sebagai berikut. OH- valensi dari basa dikali mol dari basa. Sedangkan untuk basa lemah, contohnya adalah NH3, CH3NH2, dan sebagainya. Nah, untuk tetapan kesetimbangannya, Kb ini
dapat dituliskan dengan rumus berikut. A kuadrat dikali mol basa, atau A ini disebut juga derajat ionisasi. Nah, menuliskan derajat ionisasi ini bisa dengan alfa seperti ini atau dengan huruf A. KB per MB. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian menjawab dan mendiskusikan LKS-nya ya. Kemudian nanti perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Setelah pertemuan kali ini telah selesai. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan hari ini? Jadi perkembangan konsep asam basa ini ada yang menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan juga Lewis, di mana Arrhenius ini mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H3O+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Nah, sedangkan menurut Bronsted Lowry, asam adalah yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah yang menerima proton atau akseptor proton. Nah, yang terakhir ada menurut Lewis. Lewis ini mengatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Oke, jangan lupa kalian tetap mempelajari materi yang telah dipelajari ini di rumah ya, menggunakan buku teks yang kalian punya. Untuk hari ini mari kita cukupkan sampai di sini. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.